Bapak Ibu ini yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehidupan ini. Kami boleh berada sampai saat ini karena kebaikan dan kasih Allah. Dan dalam hidup ini kami menjadi kuat ketika kami dekat dengan Engkau. Dan saat ini kami ingin dekat dengan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mengerti firman-Mu, percaya pada firman-Mu, dan terlebih mampu melakukan firman Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan kami, bahkan pada saat kami berhadapan dengan COVID-19. Mari Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami tidak hanya siap untuk mendengar, tapi juga siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tahun 90-an, ketika saya menyaksikan sebuah tayangan televisi, saya terpesona dengan kesaksian hidup seorang aktor, Robby Sugara. Robby Sugara pernah mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Ia meninggalkan istri dan anak yang masih kecil tanpa meninggalkan harta. Hingga suatu waktu terdengar dering telepon di rumah istrinya. Ketika istrinya mengangkat telepon, ia mendengar suara yang merdu, suara yang rindu yang sudah lama tidak dengar. Robby Sugara mengatakan, "Mak, aku akan kembali, tapi beri aku waktu untuk membereskan masalahku." Akhirnya Robby Sugara kembali kepada istri dan anak-anak. Ia berdamai dengan mereka. Kesaksian itu tidak hanya saya lihat di TV, tapi saya jumpai pula mereka ketika dalam suatu keadaan di sebuah restoran. Terpancar dari wajah kedua mereka, wajah yang bahagia dan sukacita. Bahkan mereka terlihat seperti sepasang kekasih remaja yang baru menjalani cinta. Bapak Ibu, ya, damai itu pasti indah. Damai itu menyenangkan. Inilah tema kebaktian rumah tangga kita pada saat ini. Damai, peace. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakannya dalam damai. Dan Allah ingin manusia hidup dalam damai, karena damai adalah kebahagiaan dan keindahan dari kehidupan. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan Allah memberi mereka peraturan. Tetapi mereka lebih senang mendengar iblis. Mereka melanggar peraturan. Konsekuensi yang mereka alami akhirnya mereka harus keluar dari Eden yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tetap mengasihi manusia. Allah tetap mencintai ciptaannya. Sebab itu, lewat kehadiran Yesus, Dia melanjutkan misinya bagi dunia ini, membawa damai bagi dunia ini. Sebelum kehadiran Yesus, Yusuf pernah berencana untuk menceraikan Maria. Tapi Allah yang sudah berfirman dan sudah menetapkan segala sesuatu, Dia menghampiri Yusuf melalui mimpinya dan mengatakan kepada Yusuf bahwa bayi yang dikandungan adalah dari Roh Kudus, dan engkau harus memberi nama dia Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Yesus berkata, "Akulah jalan hidup dan kebenaran. Barang siapa yang datang kepada Bapa harus melalui aku."
Dan Yesus mengajarkan damai Allah itu. Dia membagi hubungan yang rusak antara Adam dan Hawa di Eden. Dan dia pulihkan bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan. Mengikut iblis itu dosa, itu kehancuran. Dan Yesus mengajarkan di bukit bahwa semua anak-anak Tuhan, mereka yang membawa damai, mereka akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, Yesus pun mengajari ketika seorang yang akan memberikan persembahan, tapi dia belum berdamai dengan saudaranya. Yesus katakan, kamu harus kembali ke rumah, berdamai dulu dengan saudara-saudaramu. Damai itu hal yang utama, yang penting, yang diajarkan dalam kehidupan di dunia ini. Karena Allah adalah damai, dan damai itu harus terwujud dalam kehidupan kita. Sang penulis Korintus, Paulus, jauh sebelumnya dia bernama Saulus. Dia sangat benci dengan ajaran Yesus dan kesaksiannya, hingga dia mau menambah jumlah orang Kristen yang akan dia bunuh. Tapi Allah menangkapnya di Damsyik. Di sanalah Saulus mengubah dirinya menjadi Paulus. Terjadi rekonsiliasi antara Saulus dengan Allah, antara Allah dengan Saulus. Dan akhirnya Saulus yang menjadi Paulus memberi diri kepada Allah. Dan dia mau menyatakan kehidupan ini dalam damai dengan Allah. Sebab itu diajarkan kepada jemaat di Korintus, suami istri tidak boleh bercerai. Apa yang dikatakan Yesus ketika banyak orang bertanya, bolehkah seseorang menceraikan, seseorang bercerai? Kata Yesus, karena kedekilan hatimu, Musa mengeluarkan surat perceraian. Karena ketegaran hatimu. Namun, apa yang sudah disatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Paulus mempertegas lagi apa yang dikatakan Yesus, bahwa perceraian itu tidak dikehendaki Allah. Allah ingin hidup yang damai. Damai di Eden yang hilang itu, Allah wujud nyatakan dalam kehadiran Yesus. Dan Allah ingin agar supaya kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terjadi damai di bumi dan damai di sorga. Ketika suami istri bergandengan tangan menyatakan kasih dan cinta di hadapan Allah, jabatan tangan mereka sebagai simbol, sebagai makna di mana mereka diikat dalam persekutuan relasi dengan Allah, dan juga mengikat diri mereka masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan damai saat ini? Ya, kita tahu bahwa banyak sekali peraturan dibuat dan banyak orang melanggar itu. Lampu merah agar supaya kendaraan tidak melewati, tapi terjadi saja pelanggaran. Begitu juga perceraian. Peraturan itu dibuat, tapi masih saja orang Kristen bercerai. Apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan? Allah ingin kita berdamai. Allah ingin kita memiliki hidup yang penuh sukacita, hidup yang indah. Bagaimana menciptakan damai itu? Kita belajar dari kegagalan Adam dan Hawa. Mereka tidak memperbaiki relasi mereka dengan Allah. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah. Sebab itu mari, ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan,
baik suami istri, kakak adik, rekan kerja, kita bersama tetangga, ataupun persoalan apa saja yang kita hadapi. Mari kita perbaiki relasi kita dengan Allah. Biarkan hati kita terbuka dan biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih Allah. Sebab itu, ketika kita berdamai dengan Allah, maka semua kita bisa berdamai dengan sesama kita. Terkadang kita melihat harga diri lebih penting dari damai. Kita sungkan meminta maaf ketika kita salah, ataupun kita tidak mau memberi maaf ketika kita merasa benar. Kita merasa harga diri kita lebih besar. Ingatkah kita kisah Yesus? Yesus memberikan hidup bahkan nyawanya untuk memulihkan hubungan Anda, saya dengan Allah. Dia ketika dia menampakkan diri di Tiberias, dia pun memulihkan relasinya dengan Simon Petrus. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Akhirnya bersedihlah hati Simon Petrus. Tapi Yesus ingin memperbaiki dan mempertegas Simon. Apakah benar-benar dia berubah? Mari Bapak Ibu, saat kita berdamai, jangan tunda-tunda lagi. Ini waktunya kita berdamai. Pada saat corona, kita dilarang untuk kontak secara fisik. Kita harus menjaga jarak. Tapi berjumpa dengan Allah tidak pernah dilarang. Berjumpa dengan Allah, itulah kekuatan kita, itulah energi kita, membaharui kehidupan kita tidak hanya ketika menghadapi COVID, tapi menghadapi berbagai persoalan, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan masalah ekonomi, persoalan apa saja. Mari kita berdamai dengan Allah, sehingga kita mampu berdamai dengan sesama. Dia damai berarti bebas, bebas dari benci, bebas dari sakit hati, bebas dari kemarahan, dan kasih Allah yang menetap dalam diri kita. Kita dari masing-masing kehidupan dan latar belakang keluarga yang berbeda. Mungkin di antara kita pernah merasa sakit hati ditinggal oleh ayah atau ibu, ditinggal oleh istri atau suami, diabaikan oleh mereka. Tapi saat ini, mari kita berdoa untuk semua orang yang pernah bersama kita. Kita berdoa bagi semua orang yang kita cintai, dan biarlah Allah memberikan damai di hati kita dan mereka. Ya, kemudian kita boleh membangun relasi dengan mereka, hubungi mereka, nyatakan damai dengan mereka. Bersalaman meminta maaf bukan hanya berarti berjabat tangan, tapi bagaimana memperbaiki hubungan, membangun relasi yang lebih baik bersama suami istri, ayah ibu, kakak beradik, sesama rekan, sesama tetangga. Damai, damai di bumi, damai di sorga. Dan temukanlah hidup yang indah. Hanya ada damai dari Allah. Hanya ketika damai itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.